قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, beberapa hari ini viral postingan tentang sosok yang bernama Sudirman, pemilik sebuah panti asuhan yang pernah merengek-rengek kepada seorang ustadz untuk membantu dirinya menggalang dana untuk mendirikan sebuah pesantren. Akan tetapi ternyata Sudirman ini adalah seorang predator kaum muslimin. Anak-anak panti asuhannya dimakan oleh dia lewat lubang anusnya kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ini orangnya kaum muslimin. Ini yang namanya Sudirman. Kalau kita lihat ya, gelagat tubuhnya ini kaum muslimin, gerak-gerak tubuhnya ini lemah gemulai kaum muslimin. Ya, tidak seperti layaknya seorang laki-laki yang harus menunjukkan ketegasan, ketegapan badannya. Ini jalannya melenggak-lenggok, lemah gemulai. Ya Allah. Ini anak-anak panti asuhannya dimakan semua oleh dia ini kaum muslimin. Bahkan katanya sampai lubang anusnya itu sampai hancur kaum muslimin. Astaghfirullahaladzim. Ini manusia-manusia apa ini kaum muslimin? Ya Allah. Abi Sudirman, biadab ternyata Anda. Anda pernah menggunakan video atas nama pesantren. Anda menemui saya memohon-mohon agar kemudian Anda meminta saya menggalang dana untuk membangun pesantren penghafal Quran untuk anak yatim. Ternyata Anda binatang. 32 anak yatim piatu, anak-anak di bawah umur, bahkan anak usia 8 tahun engkau sodomi, Sudirman. Bahkan lebih parah lagi, satu orang anak ada yang engkau kerjai sampai 4 bahkan 5 kali. Bahkan ada yang engkau kerjai ba'da sholat tahajud. Iblis engkau Sudirman. Ternyata dari awal saya sudah ragu. Benarkah engkau manusia Sudirman? Astagfirullah. Kau datang memohon-mohon. Berapa kali kau datang memohon-mohon padaku ya, untuk meminta agar aku membangun pesantren. Ternyata engkau membangun kerajaan iblis di dalamnya. Kepada wakil rakyat yang baru dilantik, Islam memerintahkan hukuman berat kepada pelaku sodomi. Imam Ali karamallahu wajhah, beliau katakan, andai kami boleh diperintahkan oleh Nabi, andai kami boleh membakar manusia, kami akan membakar kaum Sodom. Bukan hukuman 15 tahun, bukan kebiri. Andai boleh dibakar, dibakar hidup-hidup. Karena dampaknya sangat luar biasa. Anda bisa membayangkan Sudirman, bagaimana dampak anak-anak itu, bagaimana masa depannya hancur. Bahkan 17 anak-anak yang divisum dalam keadaan lubang anusnya hancur. Biadab kau Sudirman. Saya meminta kepada wakil rakyat dan semua polisi segera mengusut dan menghukum seberat-beratnya. Dan kepada ayah bunda, jaga anak-anak kita. Ini bukti bahwa menjaga anak laki-laki tidak kalah sulit dibandingkan menjaga anak perempuan. Dan ini PR buat kita, para tokoh, para alim, para ulama. Jaga pesantren-pesantren kita, jaga sekolah-sekolah kita, jaga anak-anak kita. Karena bagaimana masa depan Indonesia bergantung masa depan mereka. Mereka hancur, Sudirman. Astagfirullahalazim. Ya, setahu saya beliau ini Ustadz Fatih Karim. Beliau ini gurunya Ustadz Felix Siau ya. Tuh kaum muslimin, si Sudirman pernah mendatangi ustadz ini dengan membawa video yang katanya akan membangun pondok pesantren, ya, meminta ustadz ini untuk ikut membantu menggalang dana. Tapi ternyata yang didirikan adalah panti asuhan, pondok pesantren yang hanya digunakan untuk memuaskan nafsu setannya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sudah anak yatim piatu diperlakukan seperti itu oleh Sudirman.
Astaghfirullahaladzim. Itu jasadnya saja yang manusia, kaum muslimin. Jasadnya yang manusia. Ya, tapi isi dalamnya itu setan, kaum muslimin, bukan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dan kita tahulah kaum muslimin ya, hukuman yang pantas untuk pelaku Sodom, ya, untuk kaum Nabi Lut, itu hukumannya adalah dijatuhkan dari tempat yang tinggi dengan posisi kepala ada di bawah, sebelah bawah. Coba kaum muslimin, nggak ada ampun. Ya, bayangkan kaum Nabi Lut alaihissalam yang mereka mendatangi sesama jenis, ya Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman apa? Di balik bumi tempat mereka tinggal. Di balik, yang atas menjadi bagian bawah, yang bawah menjadi bagian atas. Di balik, kaum muslimin. Kita sangat bersedih, kaum muslimin. Sepertinya hampir setiap minggu, hampir setiap bulan pasti ada pemberitaan-pemberitaan tentang yang seperti ini, kaum muslimin. Belum lama di Padang, temannya Pak Idrus Romli, nggak tahu itu teman apa murid atau seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas banyak sekali foto-foto dia ya bersama Pak Kiai Idrus Romli. Bahkan dengan jelas-jelas dia menyebutkan bahwa orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi ya itu hatinya busuk, hatinya penuh dengan kotoran. Sementara dia kalangan orang-orang tasawuf yang selalu membersihkan hati, selalu memperbaiki diri. Ternyata itu hanya dijadikan modus, dijadikan tameng untuk menutupi nafsu biadabnya. Oleh karenanya kaum muslimin, berhati-hatilah memilih panti asuhan ketika Anda ingin meletakkan anak-anak yatim piatu. Ya, berhati-hati. Berhati-hati juga meletakkan anak Anda ke pondok-pondok pesantren. Jangan sembarangan pondok pesantren. Hanya melihat ketenaran tokohnya, hanya melihat kebesaran ormasnya, hanya melihat kebesaran pondok pesantrennya, ya, jangan tertipu dengan ormas, jangan tertipu dengan besarnya pondok pesantren, jangan tertipu dengan terkenalnya seorang tokoh. Apalagi kalau kita melihat kaum muslimin, ya, banyak sekali video-video yang menunjukkan adanya tokoh-tokoh agama yang dijadikan sebagai penceramah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namanya banyak dikenal, tapi orangnya lemah gemulai kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Kalau antum cari kaum muslimin di kolom pencarian YouTube Ustadz Banci, Kiai Banci, ya, nanti keluar semua itu. Nanti banyak video-video yang menunjukkan, yang menampilkan ya Kiai Banci, Ustadz Banci, ya, atau ya dengan kata kunci yang semisal lah ya. Ustadz lemah gemulai. Ya, Ustadz apa lagi? Ustadz yang seperti wanita. Nanti keluar semua yang seperti itu kaum muslimin. Tapi ya siap-siap saja. Ngelus dada ya. Banyak yang seperti itu. Kami tidak menuduh orang-orang yang seperti itu pasti pelaku penyuka sesama jenis. Tidak menuduh seperti itu. Tapi paling tidak perilaku mereka, gerak-gerik mereka itu bukan contoh yang baik kaum muslimin, bukan contoh yang baik. Ada video orang yang ceramah laki-laki pakai daster, pakai pakaian layaknya perempuan, ya, berceramah di acara Maulid Nabi, ngaji. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal kalau lihat badannya besar kaum muslimin, tapi perilakunya seperti itu, ya, itu tidak bisa dijadikan contoh kaum muslimin. Itu sudah melanggar syariat Islam. Nabi Muhammad SAW melarang laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat video-video yang seperti ini. Banyak kaum muslimin. Ya, banyak. Ya, laki-laki lemah gemulai, berlenggak-lenggok, bernyanyi. Cara bicaranya seperti perempuan. Itu laki-laki macam apa kaum muslimin? Ya, laki-laki lemah lembut, boleh lemah lembut kaum muslimin. Coba lihat para asatidz salafi, banyak yang lemah lembut, tapi nggak lemah gemulai seperti perempuan. Coba lihat Ustadz Badrus Salam, hafizahullah ta'ala, beliau lemah lembut ya, ketika menyampaikan sesuatu, ketika berjalan, beliau lemah lembut. Akan tetapi tidak terlihat seperti perempuan juga kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau yang tegas banyak.
Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad, tegas. Ya. Kemudian Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, dahulunya beliau semasa hidup ketika berdakwah tegas. Nggak ada sedikit pun gerak-geriknya seperti perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Laki-laki kok seperti perempuan. Ceramah, cara bicaranya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti perempuan. Ada lagi orang transgender, ya, jadi ustazah, laki-laki transgender jadi ustazah, disebut nyai. Nyai Sunia Ruhama, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, mau jadi apa generasi umat Islam kalau anak-anaknya di pesantren? Kan di pesantren-pesantren yang mimpin orang-orang seperti itu, kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati-hati kaum muslimin pilih pondok pesantren, ya. Dan sekali lagi kami tegaskan, ya, kami tidak menuduh orang-orang yang mereka lemah gemulai itu pasti pelaku penyuka sesama jenis, ya. Akan tetapi perilaku yang seperti itu menyerupai wanita, baik gerak-geriknya, pakaiannya, gaya bicaranya, ya, menyerupai wanita, itu sudah melanggar dari aturan syariat Islam. Ya, Nabi Muhammad SAW melarang yang seperti itu, tapi ternyata tokoh-tokohnya ada yang seperti itu. Berhati-hati memilih pondok pesantren kaum muslimin. Ya, kalau boleh kami bersaran kaum muslimin, ya, pondokkan anak Anda ke pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh para asatidz salafi. Insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu kaum muslimin. Karena berdasarkan track record, alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka dari perbuatan-perbuatan yang keji seperti itu kaum muslimin, ya. Bahkan kalau ada anak-anak yatim piatu, ya, antarkan ke pondok pesantren yang dikelola oleh orang-orang salafi kaum muslimin, ya. Itu nggak perlu khusus panti asuhan, insya Allah akan diterima. Dan insya Allah biaya pendidikannya gratis. Ya. Biasanya para pengelola pondok pesantren yang dikelola oleh para asatidz salafi, ya, kalau ada anak-anak yatim piatu yang diantarkan ke pondok pesantren tersebut, biasanya akan dicarikan orang tua asuh untuk membantu biaya operasional pondok pesantren kaum muslimin. Dan insya Allah, ya, banyak sekali kaum muslimin yang siap untuk menjadi donatur bagi anak-anak yatim piatu tersebut kaum muslimin. Ya, sekali lagi hati-hati memilih tempat untuk meletakkan yatim piatu. Hati-hati untuk memilih tempat untuk memondokkan putra-putri Anda, ya. Semoga bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.